Ya, sip. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Ya, hari ini kita bahas Odoo ya, Odoo customization. Kenapa kita bahas ini? Karena ya ini salah satu yang dikerjakan JLC, yaitu customize Odoo ya. Ya, nanti kalau teman-teman berminat untuk magang, ya sudah ada, silakan ada linknya. Bagi yang berminat silakan join ya. Salah satunya project kita nanti adalah Odoo. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas topik customization untuk Odoo. Dibawakan oleh saya Ahmad Bardiansyah dari JLC Networks Indonesia. Hari ini kita akan punya agenda seperti ini. Ya, berarti kita akan intro, prerequisite, ya, bahas beberapa. Ini bukan topik pemula ya. Paling tidak Anda sudah harus kenal beberapa hal. Kemudian Python, Odoo, dan Odoo customization itu hal yang mau kita bahas malam ini. Kemudian untuk intro, ya bagi teman-teman yang baru, kita dari JLC Networks, ya based di Bandung, areanya IT dan training, IT consulting dan training, maksudnya certified partner untuk MikroTik, Ubiquiti, Linux. Produk kita JLC Radius Manager, dan kita punya regular event seperti yang kita adakan sekarang. Teman-teman, tolong ya kalau mau partisipasi di Zoom kita ini ya silahkan ya. Kalau nggak salah sudah ada yang daftar itu, sekedar sharing aja ya, nggak harus expert gitu. Nah, teman-teman kalau mau silahkan join. Mengenai saya, nama saya Ahmad Mardiansyah, saya based di Bandung. Saya pengguna Linux, pengguna MikroTik, jadi Linux user, MikroTik user, Ubiquiti user, PHP user, Python user, Odoo user. Ya pokoknya user lah ya. Kenapa ya? Karena kita jadi konsultan, kita melakukan yang terbaik untuk klien kita. Saya certified trainer juga untuk MikroTik dan juga Linux. Dan juga saya nulis di beberapa website. Kelihatannya website ini terlalu banyak, saya mau jadikan satu aja deh di JLC Networks ya. Jadi nanti semua artikel di situ. Karena maintain beberapa website itu repot juga ya. Nah, kalau teman-teman punya LinkedIn, kita bisa connect ya. Selanjutnya untuk experience, mostly di bidang networking, di Asia, di Eropa, di Afrika gitu ya. Nanti bisa lihat LinkedIn saya. Nah, ini yang seperti saya bilang, untuk webinar itu sendiri, kita udah lakukan dari tahun 2010. Ya, lakukan dari tahun 2010, topiknya 3 ya, either tentang networking, Linux, atau ya networking, Linux, atau ini apa namanya, programming. Nggak jauh-jauh dari situ aja ya, muter-muter situ aja. Odoo ini salah satu yang di bagian programming. Untuk schedule ada di sini. Nah, kalau Anda ingin jadi presenter untuk sharing aja nggak apa-apa, silakan hadir. Ya. Nah, kalau tidak keberatan, silakan teman-teman kenalkan diri Anda dari mana, background-nya apa gitu ya terkait dengan topik kita hari ini. Jadi saya ketika ngebahasnya akan uh, apa lebih baik ya. Oke, seperti itu ya. Silakan bagi teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Silakan perkenalkan diri Anda di sini. Nah, seperti saya bilang tadi, agenda kita ini ada prerequisite-nya. Karena kita ngomongin Odoo, dan Odoo-nya itu adalah Odoo customization. Jadi, pastikan Anda itu harus punya skill web programming. Ya, web programming paling dasar itu apa? Yaitu pasti HTML, CSS, JavaScript itu udah common banget ya, gitu. Terus karena Odoo itu berbasiskan Python, ya mau tidak mau Anda harus punya Python programming, ya kan? Dan karena kita Odoo-nya itu di running di atas Linux, mau tidak mau Anda harus familiar dengan Linux, ya.
Oke, ini adalah prerequisite atau assumption ketika Anda masuk ke sini. Ya. Nah, bagaimana kalau belum punya? Wah, itu repot. Oke, review. Nah, ini kita belajar basic stuff dari Python. Ya, jadi paling tidak kalau kita belajar Python kan pasti ada variable, ada command, ada operation, ada array, terus nanti ada looping. Ya, loopingnya di sini ada for loop atau while loop. Ya. Nah, nanti kita bisa looping berdasarkan array atau looping berdasarkan apa sih namanya kalau di range ya range. Nah, kalau di programming yang lain, misalkan di PHP itu kan kalau untuk for dia mulai dari satu maksimum, jadi start, stop, dan step ya kan. Start, stop, step. Nah, di start. Nah, di Python juga sama, tetapi ini menggunakan range ya. Oke, tentang basic stuff. Terus kemudian procedural Python ya. Jadi kode dieksekusi sekuensial ya dari atas ke bawah ya ini mudah dan logis ya natural gitu. Dan kadang untuk supaya kode kita efisien, kadang kita pecah dia ke dalam function ya. Nah ini contoh function di Python ya. Jadi kita keywordnya pakai def ya, kemudian di sini function, ya, kemudian di sini ada parameter. Nah, nanti function itu kita panggil di baris berikutnya dan kemudian di sini kita kasih dia argumen gitu kan. Jadi nanti argumen ini masuk ke sini ya. Argumen ini nanti masuk ke sini. Gitu. Kemudian nanti di dalam function itu kita lakukan operation. Nah kemudian apa? Kadang kita bikin function secara eksternal ya. Jadi ada satu file khusus. Jadi contohnya di sini ada dua file ya. Jadi ada file pertama isinya tentang modul-modulnya ya. Either dia di situ isinya tentang apa namanya? Isinya tentang functions atau class atau kalau di sini nih namanya itu ya dictionary gitu. Nah, terus nanti ada file sendiri untuk menjalani programnya di mana nanti kita import dari sini gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kalau kita bisa panggil parameter yang ada di sana. Oke, nah terus kita kemudian butuh features ya. Jadi untuk menggrupkan variabel satu function sehingga dia bisa merepresent real object gitu. Terus bisa mendefinisikan akses untuk variables ya. Terus apakah dia public atau private ya kan? Nah, kita punya kebutuhan kayak gitu. Terus mempermudah extend ya current function supaya supaya punya feature yang lebih gitu ya, tapi tanpa kehilangan koneksi dengan fungsi yang sekarang. Nah, untuk itulah kita perlu belajar apa? OOP gitu ya. OOP ini memang uh, gampang-gampang susah gitu ya. Dulu saya di Dogma, saya dikasih tahu bahwa belajar OOP itu rada ribet gitu ya. Sebaiknya kalau belajar OOP itu dari orang yang nol gitu ya. Waktu itu saya belajar OP dari Java gitu ya. Sebaiknya orangnya nol dulu langsung belajar Java gitu. Nah, jadi apa saya mendengar kayak gitu jadi kepikiran gitu, OP itu caranya susah gitu. Jadi ada mental blocking gitu di sana. Nah, itu tuh nggak bagus gitu ya. Jadi ya saya sebagai teacher gitu ya. Saya sekarang trainer, saya ngajarin orang dan saya belajar dari pengalaman saya. Jangan suka bilang begitu gitu. Ternyata setelah dilihat nggak susah-susah amat tuh OP gitu ya. Itu cuma cara berpikir aja gitu kita. Jadi sebenarnya kalau gitu belajar OP itu langsung langsung belajar OOP-nya atau kita lewat prosedur dulu. Justru prosedural dulu yang bagus gitu kan. Jadi kita bisa compare gitu. Nah, kalau di OP contohnya seperti ini. Jadi kita bikin kelas gitu ya. Jadi everything is a class di OP itu. Nah, jadi di sini kita tadi kan kita dev ya. Kalau ini namanya udah kelas, kelas nama kelas, kemudian kita panggil kelasnya, ya kan? Nah, dengan
parameter tertentu, argumen tertentu, kita panggil kelas di sini, kemudian dia akan assignment, nah hasilnya dari objek gitu. Jadi ini kelasnya, ini objeknya gitu. Dan ini kelas, ini namanya objek. Nah, nanti di dalam objek itu yang P1 ini ya kita bisa akses either dia method atau function yang ada di sana. Nah, karena dia sudah kelas, berarti namanya itu adalah bukan variable dan function, nah dia berubah menjadi properties dan method. Jadi properties itu apa? Ya sama aja kayak variable, tetapi dia sudah dalam bentuk OP. Method juga apa itu? Ya sama aja kayak function, tapi dia disebut dalam OP. Oke, nah nanti di OP itu ada, kalau di Java itu namanya constructor, konsepnya sama. Jadi kalau kita manggil di sini kan manggil kelas, kita kirim dia ada 2 argumen, ya argumen 2 ini masuk ke sini, ya kan gitu. Jadi ada self, name, age, gitu ya. Dan nanti mereka masuk ke sini, ya. Nah di sini ada yang namanya fungsi, ya. Ya kan ada def itu artinya fungsi kan. Ada fungsi namanya init. Nah fungsi ini, nah kalau namanya fungsi itu kan harus kita panggil dulu, ya kan. Nah dengan adanya fungsi init ini, ya itu artinya fungsi ini akan dieksekusi otomatis ketika kelas itu dipanggil. Nah jadi ini kelas namanya person. Kita akan kita akan istilahnya tuh ini namanya instantiate ya, instance. Ya, kemudian nanti dari instance ini kita create. Jadi ketika dalam proses instantiate itu nanti si programming language akan mengalokasikan memori ya untuk menampung beberapa variabel dan function yang ada di sana. Nah, terus di sini kalau ada self, ya self itu artinya merefer ke dirinya sendiri. Oke, itu dia tentang ini. Kita ini cepat aja, jadi saya mau demo nanti ya kalau ada waktu. Nah, di sini ada metode ya, seperti saya bilang tadi, ya metode itu adalah fungsi dalam kelas, ini kelasnya. Terus ini adalah metode-metode. Oke, sudah. Kemudian ada self parameter yang seperti saya bilang tadi. Jadi self parameter itu artinya fungsi yang merefer ke dirinya sendiri. Dan sebenarnya nggak harus self gitu ya di sini gitu. Terserah sih namanya. Tetapi nanti yang ini nanti akan di refer ke sini. Ya, jadi objek yang pertama gitu. Itu artinya dia punya nama apa namanya? Nama variabel ya. Jadi nama variabel itu adalah name dan age. Jadi variabel yang ada di sini atau properti sini ya, dia merefer ke dalam dia dimiliki, dia merupakan bagian dari kelas itu. Ya, jadi kalau gitu sama kayak variabel, ya emang sama kayak variabel gitu. Kenapa disebut self atau ya self parameter ya? Karena dia dimiliki oleh kelas tertentu. Gitu. Jadi dia merefer ke sana. Kalau di PHP namanya apa? This ya. Kalau nanti ada teman-teman lihat ada tanda this gitu ya, dollar this gitu. Nah, itu artinya sama, pasti dari kelas juga. Oke, terus ini ada objek ya, property seperti saya bilang tadi. Nah, jadi dengan adanya OP, kita panggil nama kelasnya, kita kirim argumennya ke parameter yang ada di atas ini ya, dan ke sini. Nah, terus di sini ada self, self-nya masuk ke sini, ya kan? Kemudian name-nya masuk ke sini, name-nya ini masuk ke sini, age-nya masuk ke sini. Nah, okay. Nah, dengan demikian, jadi kita bisa setelah kita panggil, ya, nah dia nanti akan membuat sebuah objek namanya P1. Nah, nanti di dalam P1, cara kita memanggil adalah dengan dot, kemudian kita bisa panggil property atau function yang ada di dalamnya. Nah, contoh misalkan age-nya, jadi artinya age yang ini merefer ke sini.
age-nya nanti kita assign ya 40. Nah, nanti ketika di print ya, dia nanti akan jadi 40. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita mau delete properties, lihat ya, properties. Oke, properties itu apa? Sekali lagi, yaitu kayak variable ya. Ini kan variabelnya. Nah, ketika kita instance dia, nah itu kan artinya dia akan ada di memori ya. Nah, dengan command ini dia akan dihapus ya referensinya di memori. Jadi memorinya lebih free sedikit ya. Oke, itu tadi. Nah, ini delete object ya. Tadi kalau dari delete property, sekarang delete objeknya. Ya, kemudian di sini ada pass statement ya. Jadi class definition nggak boleh empty, dan jika kelas tidak punya konten menggunakan pass statement. Ya, jadi contoh seperti ini ya. Nah, ini contoh yang namanya inheritance ya. Jadi di sini ada kelas student ya, di mana dia itu merefer ke kelas parent-nya, yaitu yang di atas ini. Nah, gitu. Oke, nah kita manggil parent-nya, memanggil student-nya. Nah, ternyata kita manggil student-nya. Jadi alur eksekusi programnya itu adalah kita manggil student ya. Nah, kita manggil student, kita manggil di sini ya kan. Nah, ternyata student itu dia manggil lagi ke person, misalnya manggil ke sini ya kan. Nah, ternyata kita bawa argumen gitu. Nah, argumennya ini juga nanti akan terbawa ke atas gitu. Jadi di beda ya, Anda bisa lihat sendiri bahwa di OOP ya, alur kerja program tuh nggak dari atas ke bawah ya. Jadi kita manggilnya di bawah, lempar lagi ke atas, lompat lagi ke sini, terus turun lagi ke bawah. Oke, ya. Jadi sudah sampai di mana? Nah, kita manggil person ya di sini. Kenapa ngambil person ya? Karena di kelas student manggilnya person kan gitu ke ke parent-nya. Kenapa begitu? Ya karena dia merupakan ininya child-nya gitu. Bisa aja dia panggil. Ya, jadi ini dia akan assign ke sini dan ke sini. Dan kita bisa panggil dan gitu. Oke, itu tadi tentang class statement. Kemudian ini saya bilang tadi ya inheritance ya. Oke, jadi person ya. Jadi kan harusnya nggak boleh kosong ini ya. Nah, makanya dikasih pas gitu. Ya, harus nggak boleh kosong ya nama kelas itu. Kalau nggak ya pas gitu. Ya berarti dia mewarisi gitu. Jadi kita nggak perlu nulis jadi kan gini, di student ini kan kosong ya nggak? Dia nggak punya fungsi print kan? Yang punya fungsi print itu kan adalah parent. Tetapi ketika kita buat instance-nya X ini ya, maka kita bisa panggil dia meskipun print-nya itu dimiliki oleh parent-nya. Nah, itu artinya inheritance. Jadi artinya kita begitu bikin child class, kita nggak perlu harus bikin fungsi lagi gitu. Kita cukup mengextend, cukup tahu dia dipanggil dari parent yang mana gitu. Nanti parentnya punya fungsi apa aja. Oke, terus di sini ada init pada child yang sama juga fungsinya. Terus kemudian ada super function ya. Jadi untuk manggil apa namanya? Jadi kita nggak perlu harus manggil nama ininya, parent-nya ya. Jadi bisa automatically inherit method atau property dari parent-nya. Oke, di super dan kita coba masuk ke Odoo. Ya, mudah-mudahan masih pada betah ya. Ya, mungkin terlalu terlalu teknis ya, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kita review aja ya. Mungkin nanti ke depannya kita bikin ada kayak Python for very beginner gitu. Ya boleh lah. Gitu. Nah, kembali ke sini ya. Ini ada yang namanya Odoo ya.
Jadi Odoo ini adalah nama software, ya. Naming historinya dulu dia namanya, ini udah lama dikembanginnya ya, tahun 2000-an, mungkin 2003 gitu ya, dia belum mulai. Dulu namanya Tiny ERP ya. Tiny kan kecil. Jadi awal dia memang didesain buat ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi Enterprise Resource Planning itu adalah software yang mengintegrasikan sistem-sistem yang ada dalam perusahaan. Kenapa? Karena kadang di perusahaan itu ada sistem informasi sendiri-sendiri ya. Jadi HR bikin sistem informasi sendiri, keuangan bikin sendiri, terus sales bikin sendiri gitu. Dan mereka nggak saling nyambung gitu kan, nggak saling connect. Nah itu kan repot ya. Nah, kalau kita mau ngambil data dari keuangan kan repot, harus pakai Excel dulu. Gitu kan. Kenapa ini semua nggak jadi satu kan gitu ya. Nah, untuk itulah ERP ada. ERP ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gratis, ada yang berbayar kan gitu. Yang paling terkenal yaitu SAP gitu ya, SAP. Ya. Dan kalau semakin terkenal tuh semakin nggak user friendly kayaknya. Contoh SAP itu ya, kalau Anda pakai SAP itu, aduh mak, pakainya T-code gitu. Pusing kita lihatnya itu. Oke, ya balik lagi ke Odoo. Jadi awal dia memang fokus di ERP ya. Ternyata setelah dilihat, wah ini nggak cocok namanya ERP kan gitu. Karena apa? Tani ERP maksudnya. Karena kita udah tambah besar nih ya. Nah, bagaimana kalau namanya diubah menjadi Open ERP gitu kan. Nah, setelah itu ternyata wah nggak cocok nih Open ERP. Kita ganti aja jadi Odoo gitu. Oke. Nah, itulah perubahan nama dia ya. Sampai sekarang nih namanya tetap Odoo ya. Nah, itu dia menyediakan platform atau framework untuk develop aplikasi. Ya, ingredients-nya yang perlu kita tahu itu pertama adalah Odoo framework-nya, kemudian kita harus tahu Python dan tahu Postgres. Sebenarnya bukan hanya ini sih, yang prerequisite yang sebelumnya tadi juga itu perlu ya, yang tadi itu loh di slide awal. Nah, yang ini ya. Jadi sebenarnya prerequisite untuk develop Odoo itu ya ini, ngerti web programming, ya HTML, CSS, JavaScript nih perlu tahu, kemudian Python yang tadi yang kita bahas itu, dan kemudian kalau dia running di Linux ya berarti harus tahu Linux juga. Ya paling tidak ada tahu ya komen-komennya seperti apa gitu kan. Oke, balik lagi ke sini, lanjut ya. Nah, Odoo di develop modular ya. Anda bisa lihat di sini ada modul-modulnya ya. Nah, jadi nanti kita bisa akses modul ini dan kita bisa pakai ya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita install Odoo itu kosongan, gitu. Belum ada plugin yang ada di sana. Oke. Nah, seperti itu cara-cara dia develop ya. Jadi per modul. Gitu. Nah, kalau gitu kita juga bisa bikin modul sendiri. Iya, itulah yang kita bahas sekarang. Gitu. Nah ini ya modular development. Nah, sayangnya Odoo ya saat ini Odoo versi 14 ya. Berarti sebelumnya ada 13, ada 12, ada 11 dan seterusnya. Nah, tidak ada backward compatibility. Jadi, kalau kita udah develop versi 14, udah ketika ada upgrade nggak bisa gitu. Harus install baru. Nah, itu yang repot tuh. Jadi, kalau Odoo tuh ya ketika kita develop ya udah di situ aja gitu kan. Nggak bisa macam-macam lagi tuh. Ya, nggak ada kayak apa ya, kayak WordPress gitu ya. Kalau WordPress itu kan ketika ada upgrade, ya udah upgrade dari versi 4 ke 5 itu ada. Nah, kalau ini enggak. Jadi satu versi ke versi lain tuh benar-benar misah gitu ya. Kadang ada yang sebelumnya ada, jadi tidak ada. Contoh apa? Odoo 10 itu ada modul accounting-nya, tapi di modul Odoo 11 modul accounting-nya nggak ada gitu. Jadi kita harus develop sendiri gitu ya, repot. Ya, seperti itu. Nah, terus arsitekturnya Odoo, ya itu ada yang namanya core ya, core-nya dia, ada juga add-ons.
Nah, Odoo itu juga punya marketplace untuk kita menjual add-ons. Gitu. Oke, seperti itu ya tentang sekilas tentang Odoo. Nah, terus kalau mau bikin add-ons-nya gimana? Nah, di sini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan Linux based Odoo, ya. Itu akan di return di Python, kemudian modulnya kita itu akan ditaruh di folder add-ons. Ya. Nah, Odoo add-ons itu menggunakan model MVC ya, model view controller. Jadi nanti kita akan masukin data di sana, ya, masukin modul kita, create folder gitu, dan kemudian nanti kemudian nanti bisa lihat gitu ya, bisa diinstal gitu modulnya. Oke, ya kita coba langsung ya. Nah, ini live practice, saya akan coba share. Saya akan coba share screen saya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, ini sudah kelihatan screen-nya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, coba konfirmasi apa bisa kelihatan. Boleh chat gitu. Sudah bisa lihat screen saya? Halo, teman-teman. Ini bisa kelihatan nggak ya? Ya, jadi ini Linux saya ya. Saya login ke Linux saya ini 10.40.6.20. Saya login ke sana. Nah, ini udah masuk ya. Nah, nanti di sini kita bisa apa namanya? Kita bisa akses gitu. Di tiga. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Ada database ya. Jadi database-nya ini terpisah dari Odoo-nya ya. Jadi Odoo-nya itu di IP address 6.20, sementara database-nya ada di 7.35. Ya, jadi joting 10.40 7.35. Nah, ini bisa ya akses. Nah, nanti kita coba di SQL min h 7.35. Oke, minkom D20. Kita masukin passwordnya dan nah ini bisa ya. Jadi ini harusnya sudah oke. Nah, untuk install Odoo ya ini sudah ada. Jadi di sini masih kosong banget ya, masih kosong banget ini. Install Odoo ini Debian. Suara saya kedengaran ini. Dari Odoo yang ini ya, dari Odoo resminya itu ada cara instalasinya dan ya atau di sini juga ada, kita bisa lihat ya. Dan pada awalnya tuh apa? Kita install ini apa? WK HTML gitu ya. Karena nah ini dia. Oh di sini mungkin ada. Ya, WK HTML itu adalah software untuk mengubah HTML ke PDF gitu, atau ke image gitu. Nah, ini salah satu tools yang dipakai nanti oleh Odoo ya.
terutama Odoo kan dia bisa generate PDF tuh ya. Padahal kita pakainya dari HTML gitu ya. Nah, itu menggunakan library ini WK HTML. Nah, untuk install ya, di sini sudah ada caranya, nanti kita bisa lihat saja. Nah, kita download dulu ya. Kebetulan sudah di-download ya. Ini sudah ada WK HTML. Oke, kita coba download aja deh. Nah, di sini udah masuk ya. Terus nanti kita bisa ini install ya. Jadi apt install WK HTML2 X ini. Oh, sorry. Nah, ini sudah terinstall ya. Ya, sudah ada. Nah, sekarang kita bisa install Odoo-nya gitu. Oh, di sini ada pengecekan gitu. Apakah dia udah terinstall? Ya, kita ikutin aja WK HTML to PDF version. Nah, ini sudah masuk WK HTML. Jadi dengan demikian kita bisa install Odoo-nya. Nah, untuk install Odoo kita bisa pakai install ini repositorinya ya. Jadi ini kita masukin dulu key-nya ya. Nah, ini adalah command untuk command buat install key ya. Jadi dia download namanya odoo.key ya. Kemudian habis itu nah, ini kan artinya kita download Odoo key-nya ya. Nah, key-nya berupa kode-kode di atas gitu ya. Nah, oh enggak, dia langsung di display ke layar ya. Jadi enggak di download. Ya, enggak apa-apa. Jadi widget seperti ini. Atau kalau misalkan mau download, kita langsung aja. Nah, ya, ini artinya kita download key-nya. Nah, key ini nanti kita akan install di tempat kita ya, pakai sudo apt-key gitu, add ya nama key-nya. Nah, kenapa nanti kita akan pakai ini instalasi dari repositorinya Odoo langsung gitu ya, nightly.odoo.com. Nah, di sini nanti akan diinstal ke sini ya, odoo.list. Oke, kita cat /etc apt source list /odoo odoo.list. Nah, jadi seperti ini ya, cuman dia sebenarnya isinya cuma satu baris gitu. Nah, kalau sudah kita update dulu repo kita, update -y, ini sudah. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk ini nightly odoo.com. Nah, kita bisa install kalau gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba update, kita remove ya Odoo. Jadi di sini sudah ada Odoo di kolom sana. Oh ya, di sini ada. Nah, ini, jadi perintah Odoo sudah ada, berarti Odoo-nya udah terinstall. Nah, kita coba uninstall dulu. Uninstall Odoo-nya. Update, remove Odoo. Atau di purge ya juga boleh. Purge itu artinya semuanya kita hilangkan.
Ya, jadi ini semua di delete untuk Odoo. Removing Odoo dan seterusnya dan seterusnya. Kita tinggal tunggu aja. Nah, sambil nunggu kita siapkan database. Jadi di sini ada database D20. Ya, di mana database-nya ini adalah kosong ya. Nah, kosong. Jadi no tables. Oh iya, salah satu prerequisite saya rasa harus ditaruh di sana itu adalah apa? SQL ya. Harus tahu SQL. Oh, kalau gitu banyak dong yang harus tahu. Ya, begitulah. Gitu. Saya tulis SQL. Ya. SQL query dan PostgreSQL administrator. Oke, ini sudah ya di purge semua. Nah, kalau gitu kita coba install. Nah, jadi secara default Odoo nanti akan install di lokal gitu. Ya, tekan yes saja. Dan tunggu di download kebetulan. Wah, banyak juga di download. Oh, tidak apa-apa. Yang jelas kita udah siapkan ini ya. Apa namanya? Server untuk database-nya ya. 1035 dengan username ini D20. Dan ini login as D20. Jadi D20 itu nama user, sekaligus juga nama database-nya. Wih, namanya. Apa-apa kita coba create terminal baru untuk login ke sana. Nah, nanti kita coba masuk ke Postgres di sini, PSQL, nanti display database. Nah, di sini ada D20 ya. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa bersihkan ya. Coba lihat di sini ada nama database, ini ownernya. Jadi di sini Postgres, ada database namanya Postgres, template 0, template 1 itu bawaan. Nah, yang bukan bawaan itu yang di atas itu. Jadi kita bisa drop database D20. Oke, sudah. Nah, nanti hilang ya. Sudah hilang. Exit dan oke. Coba PSQL-nya versi berapakah? Ini menggunakan PostgreSQL. Oke, kok nggak ada? Oh, min-v besar. Oh, versi 11. Oke. Nah, ini lagi diinstal ya Odoo-nya. Oh, kelihatannya barusan ada update ya. 2021-09-02. Ini berarti pas hari ini. Oh, pantesan. Ya, ini dia install semua paket Odoo-nya. Nah, sudah. Nah, nanti kalau Odoo-nya sudah terinstall, kita bisa lihat ya, ada port yang terbuka gitu di sana.
Ada itu port 8069. Jadi nanti kita bisa akses di sini 10, 20, 6, 20, 80, 69. Ya, nah ini dia. Nah, jadi di sini kita bisa buatin ya master password. Nah, master passwordnya itu udah dibuatin oleh dia ini. Ya, ini master passwordnya. Ya, XJR436CYFU3V gitu ya. Nah, itu nanti kita masukkan dia di sini. Ya. Nah, kemudian database name, ini kan masih kosong. Ya. Coba kita cek ya, PSQL. Nah, ini masih kosong ya. Nah, di sini kita bisa lanjut menginisialisasi database, tapi kita akan coba dengan cara lain. Kita menggunakan database yang sudah kita sediakan. Berarti kita stop dulu. Metode Odoo stop. Nah, jadi nanti kalau sudah di stop seperti ini, Odoo yang ada di sini, dia nanti akan tidak bisa diakses karena portnya itu sudah nggak nyala lagi. Ya, 8069 sudah nggak ada lagi. Nah, settingan Odoo itu ada di sini, odoo.conf. Dan pada awal ya itu dia masih sedikit sekali ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita bisa kita bisa buat ya, kita bisa edit Odoo yang sederhana ya. Jadi kita coba copy aja dulu ya. Oke, sini. Odoo after install ya kan. Jadi ketika setelah kita install inilah yang didapat. Oke. Dan kemudian ya kita bisa edit dia. Nah, di sini ya ada yang namanya admin password. Nah, ini kita bisa buat dia, kita ganti passwordnya misalkan admin password gitu. Passwordnya adalah password. Oke, ini buat latihan, tapi di production jangan begini ya. Untuk host kita udah tahu 35, database portnya 5432 yang untuk Postgres. Usernya D20 ya kan? Database password adalah D20 password. Oke, ini adalah password di sisi database ya. Nah, kemudian untuk add-ons, dia bisa taruh di sini, Westerly. Ya, dan kita juga mau kita bikin ini add-on kita sendiri. Jadi saya akan taruh dia di /home. Jadi ini koma gitu ya. /home/odoo/add-ons gitu. Oke. Dan berarti nanti kita harus create itu ya. Nah, kita harus create dulu direktorinya. Oke, kemudian itu jadi di sini ada user namanya Odoo ya. Nah, ini ya, Anda bisa lihat itu ada user namanya Odoo. Nah, kita pasti jadi user Odoo ini adalah yang merunning software Odoo-nya. Nah, dengan demikian software Odoo ini user Odoo ini harus punya permission untuk mengakses folder add-on kita tadi. Home Odoo kan. Nah, ini sudah. Oh, sorry comment. Ya, Odoo. Ya, nah ini kita harus ganti ownernya.
dengan Odoo tadi supaya dia bisa ngakses gitu. Odoo. Dah, sudah beres. Terus kalau sudah, kita nanti akan run ininya. Run Odoo nih, etc. Ini .d Odoo. Coba start. Lihat, start. Sudah ada 8069 ya. Nah, ini. Oke. Ini error, kelihatannya mungkin gara-gara tadi. Settingan di itunya ya. Di odoo.conf-nya itu. Belum bisa dibaca oleh dia. Gak apa-apa, mungkin kita akan coba untuk inisialisasi. Nah, inisialisasi gimana caranya? Oh ya, jadi kita bisa atau kita bisa ini jalankan Odoo langsung dari command line aja, ya. Gimana? Oh bisa, ya. Jadi kita Odoo, ya. Nah ini sering kita pakai di development ya. Jadi Odoo min c, nama benar ya tadi c besar apa c kecil? C. Nah ini ya c kecil config. Slash dc. Conf. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya, apa saja yang error di sini. Nah, di sini dia akan load, dia akan load ya. Jadi dia di sini dia kasih tahu bahwa using configuration ini error path-nya di sini ya. Di root, terus di home Odoo, di user lib bla 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 ini. Terus dia udah connect ke database nih. Nah, sekarang kita akan coba akses. Oh, ini error. Apakah errornya? Apa tenang aja. Oh, coba lihat nih. Database di mulut tidak belum diinisialisasi. Anda bisa memforce itu dengan base. Oke. Kita Ctrl C. Ini tadi dia bilang ya. Ya, jadi minus itu adalah untuk inisialisasi. Jadi saat ini kan dia error gitu ya. Dia bisa akses tadi ya, ya berdasarkan log gitu. Dan di sini masih kosong dia. Oh, ini ada di sequence. Baru default sequence. Dihapus saja lah ya. Oke. Jadi ini saya pastikan database-nya benar-benar kosong banget. Dah, ya. Oke, ini kosong banget. Nah, ini sudah saya bikin base-nya. Oke, saya akan coba akses. Dan begitu diakses, loh kok error lagi. Oh, ini masih error. Oke, coba saya lihat dulu. Sini. Catatan saya. Ya, ini. Coba kita lihat. Apa ini? Nah, I artinya init. Apakah base atau all? Ya? Untuk semua modul.
requires minus D. Oh, oke. D itu buat apa? D kecil ya. D kecil itu untuk mana tadi D kecil itu? Tadi kok ketemu? Oh ini ya, D kecil nama database-nya, min R nama usernya, W nama passwordnya, kemudian database host dan port. Oke. Ya, jadi minus I aja nggak cukup ya. Oke. Minus D, minus I all, jadi semua modul akan di generate gitu oleh dia. Minus D, D20, minus apa tadi? Minus R. Jadi nama database-nya D20, nama usernya adalah D20 juga. Oke, kemudian ya, minus W, password, kemudian minus apa? Minus host. Oke, sudah. Oh, ini benar nih, ya kan? Ya, inisialisasi DB. Nah, ini pasti dia lagi sibuk banget ya. Jadi database yang awal di sini dia masih kosong. Kita coba refresh. Nah, dia akan mulai ke create beberapa ya untuk persiapan database. Oke, di sini dia sudah running di port. Nah ini dia running di port 8069 sudah ready. Kita akan coba. Nah, ini masih proses. Oke, kita tunggu. Nah, ini kalau misalkan nggak bisa di eksternal, kita akan coba internal. Inisialisasi udah lama. Ini kok masih belum bisa. Oke, exit. Oh ya, ini loading satu modul ya. Jadi, ya saya bilang tadi ini memang prosesnya ada lama ya, karena di base-nya sana dia
Nah, database-nya juga agak jauh dan koneksi antara database dan Odoo-nya juga bermasalah. Wah, saya coba cek dulu. Oke, kita cek ini kelihatannya bermasalah ya. Oh ya, storing complete files. Ya, ini udah nanggung sih. Ya gimana nih? Sudah ada dieksekusi, kita harus nunggu karena database-nya sedang diinisiasinya seperti ditulis di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau bisa ya Anda jalankan Odoo dengan command line. Jadi kalau ada error apa-apa itu kita bisa lihat gitu ya dari log yang ada di sini. Nah, kemudian -i, ya ini buat inisialisasi. D untuk database-nya, dan nama database, nama user, nama password, terus host gitu. Nah, ini digunakan untuk inisialisasi aja, jadi pertama kali aja. Nanti kalau sudah running, nggak perlu lagi pakai -d, -i gitu, itu untuk di awal aja. Sama ini. Serta ya hari ini koneksi antara database ini lama banget. Oke, kita tunggu aja ya. Mohon maaf. Ya, ini masih kosong. Belum ada tabel. Ya. Oke, sambil nunggu ya. Tadi kan saya bilang Odoo itu adalah software misalnya.
kiri dan kanan. Itu adalah software open source. Nah, jadi source code-nya bisa kelihatan dong. Iya, bisa kelihatan. Terus lihatnya di mana? Ada di situ dia share, email, share di Python dia / distribution package. Oops. Nah, di sini. Nah, inilah tempat dari Odoo itu. Coba masuk. Nah, seperti inilah dia. Ya. Nah, Odoo, komen Odoo yang kita pakai itu di depan ya. Nah, ini itu juga sebenarnya adalah file ini juga, file Python juga. Nah, ya, kita file, cek ya tipenya ini apa filenya, apakah dia binary atau file text atau file apa. Nah, ini kan ternyata dia tuh Python script gitu. Ya, kita pim, lihat aja ke dalam. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia pakai apa? Shebang-nya di atas itu ya. Shell yang dia pakai gitu ya. Nah, kemudian dia import, kemudian dia ini, kemudian dia cuma panggil aja CLI main. Gitu. Nah, di situ nanti ada CLI. Nah, situ start.p1. Oke, kita bisa lihat di sini. More aja ya. More CLI start. Nah, inilah apa? Tadi seperti kode-kode yang saya bilang tadi. Import Odoo, jadi Odoo itu adalah nama kelas, jadi nama modul. Kita import terus nanti import command, import. Nah, ini adalah kode-kode dari Odoo. Ya. Nah, kita nggak jangan utak-atik di sini ya. Kita iseng-iseng aja lihat cara kerja dia kayak mana. Boleh. Cuma kalau otak-atik jangan. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini dia bilang creating or updating database tables. Oke, kita lihat. Skemanya public. Buat oleh Oke, kita cancel aja ya. Kita coba pakai yang database lokal aja ya. Lama banget. Ya nggak apa-apa lah. Jadi cuman nggak kelihatan ininya apa tabel-tabelnya nanti. Kalau di sini kan kita kelihatan ada tabel baru gitu. Nah kalau di situ enggak. Ya nggak apa-apa lah. Next time. Oke, jadi ini ya kita balik lagi ya. Untuk sorry. Untuk odoo.conf. Oke.
Nah, ini dia. Kita copy audio.conf database. Nah, sekarang yang org itu kita copy dia. Itu audio.conf. Nah, itu kan udah. Sorry. Oh, bukan yang itu. Oh, org tadi yang ini. Oh, sorry, after install. Copy. Oke, get on. Oke, ini masih pada kosong semua ya. Nah, ini kita bisa vim on. Nanti kita bisa ganti admin passwordnya menjadi password. Oke, nah ini apa namanya? Sisanya nanti pakai apa namanya? Sorry, pakai localhost. Dibuang komennya. /home//error. Oke. Nah, kita coba start gitu ya. Oke, ini akan running. Ya, ini lihat 86.9 sudah nyala. Cek. Nah, ini error. Kita lihat errornya kenapa. Oh, nggak bisa login. Ya, berarti koneksi ke database. Ke database-nya nggak bisa. Jadi kita ya jadi ya. Base. Oke. Aduh, saya belum bikin usernya lagi. Oke, Postgres. Oke, create user. User sudo. Ini user lokal ya, database user. Oh, sudah akses. Job. User sudo. Kita create user audio. Oke. Oh, tidak istilah ini. Drop user audio. Oke. PSQL.
role. Scriptnya. Nah, jadi saya create script untuk di copy paste ya, karena kalau ketik itu lama. Oke, ini saya buat. Nah, jadi saya create role, alter role-nya, kita drop database, create database, kemudian ganti database owner-nya ya. Kemudian kita alter bahwa itu nanti jadi super user. Oke, kita akan coba inisiasi lagi database. All the oh ya, ini connection to database field. Wah, ini benar-benar live itu ya. Live debug. Sekalian belajar deh. Nah, ini. Oke ya, jadi kalau benar dia seperti ini, nah ini cepat ya, karena database-nya ada di lokal. So, apa? Nah, ini database udah ada. Oke. Okay. Nah, ini ya, ini banyak banget tabel yang udah dibuat oleh Postgres. Oke, kalau sudah nanti kita masuk ke webnya. Nah, jadi ketika kita mengakses webnya, maka nanti akan muncul di sini banyak hal. Nah, di sini kita bisa manage database. Ya, database-nya udah kita buat, ini sudah ada. Kita akan coba create. Ini soalnya karena ya dia buat sendiri. Password. Iya, sudah masuk. Oh, okay, I got a question. Which language are you speaking? I'm speaking Indonesian language. Why do I speak Indonesian? Because in the beginning, everyone here are Indonesian. So we decided to speak in Indonesian. So if somebody is not Indonesian in the beginning, then I'll be speaking in English. Sorry for that. Ya, jadi di sini kita akan coba create database baru. Master passwordnya. Password database-nya Odo 2. Emailnya admin. Passwordnya password. Oke, continue.
Nah, ini jadi dia create ya, create database baru. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada database Odoo 2 yang di-create. Nah, dengan demikian kita bisa punya ada dua database. Di mana sih Odoo 2? Ya, ini di-generate lagi oleh dia. Oke, Odoo. Ini bisa. Ya, harus itu tadi ya, harus masuk ke database-nya, kemudian kita set di, kita create lagi. Untuk 3. Ada 2. Oh, ini nggak mau. Close. Oh, ini sudah ada nih, odoo.conf. Oke. Dia mengakses Odoo. Nah, ini database. Jadi ini ya, teman-teman. Begitu kita selesai inisialisasi database, ya dia langsung odoo.conf-nya ini dia berubah. Ya diubah sama siapa? Oleh Odoo gitu. Dan tadi kan admin passwordnya itu kan kita tulis passwordnya itu diubah dengan dienkripsi sama dia seperti ini. Jadi ini adalah password enkripsi dari password yang kita pakai itu. Ya, di database-nya localhost dan segala macam ada di sini. Nah, di sini kita harus edit. Jadi nanti di sini ada tabel namanya user ya. Nah, di sini ada, wah tabelnya banyak banget. Nah, res user ya. Di sini ada tabel res user. Itu isinya adalah user-user yang ada di kita gitu ya. Ada di sistem ini. Nah, ini aksesnya ini yang bikin bingung. Gimana? Oh, ya, ya, ya. Ini aja. Tadi kan kita udah ganti ya. Vim, Odoo. Nah, tadi kan kita udah buat ya Odoo 2 gitu. Nah, kita ganti aja nama database-nya jadi Odoo 2. Ya kan? Oke, kita coba start lagi Odoo-nya tanpa inisiasi macam-macam. Oke, sudah di loading semua. Loaded. Kita masuk. Nah, ini dia admin dan password. Cus. Kita lihat, nah ini masih proses. Proses untuk loading.
Ya, jadi login successful ya ke database Odoo. Nah, ini dia kalau kita berhasil ya. Akhirnya gitu ya. Nah, ini saya mau tunjukkan itu tabel-tabel di Odoo gitu ya. Jadi kita sebagai yang ada developer yang rada freak gitu ya, kita pengen tahu detail kan. Gitu. Ada di sana. Nah, jadi inilah yang Anda lihat di sini, ini adalah application. Nah, application yang di sini itu adalah yang coba kalau kita bisa filter ya, belum ada yang terinstall gitu modul. Nah, jadi kita bisa filter gitu ya di sini. Ini adalah interface Odoo. Ya filter, kemudian install. Ini tidak ada yang terinstall. Ya, maksudnya ya sebagian ada sih, udah kayak Base, web editor segala macam. Udah ada. Tapi kalau misalkan untuk apps-nya ini belum. Oke, kita akan buat aja sebuah modul ya. Jadi nanti sini saya akan pakai FileZilla. Mohon maaf ya, kita tadi troubleshooting dulu ya. Aduh, karena itu koneksi internet dari Odoo ke database-nya itu parah banget gitu. Ya, siapkan dulu ini FileZilla-nya ya. Aduh, capek deh. Coba connect. Nah, ini dia. Oke, ini sudah ya. Nah, ini udah masuk ke sana. Nah, jadi sebelah kanan saya itu adalah di server Odoo-nya. Dan di sini adalah home Odoo ya, add-ons. Nah, nanti kita bikin modulnya gitu di sini. Jadi kita create directory gitu ya. Kita directory misalkan bookstore. Oke, nah, store-nya udah. Nah, terus habis bookstore diapain? Ya kita bikin filenya gitu ya. Filenya macam mana gitu. Nah, nanti kita lihat gitu di sana. Nah, yang pertama itu harus ada yang namanya ini, gitu kan. Dan juga ada manifest, ada dua file yang harus ada. Saya drag sini. Ya, jelas. Ini dia lagi ngopi ya. Nah, kemudian di sini ada juga, saya kasih dia folder gitu. Nah, ini kita cek. Jadi, syarat untuk bikin modul itu adalah bikin ininya, foldernya. Ya, foldernya itu ya udah namanya bookstore misalkan. Nah, terus nanti kalau dia ada model ya kita import model. Ini kita tutup aja dulu karena kita belum ada modelnya. Nah, kita save. Oke, terus yang di sini ada namanya manifest ya. Nah, manifest itu seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada buka kurung, kemudian tutup kurung ya. Nanti di dalamnya bentuknya seperti ini apa namanya? Dictionary ya. Jadi ada key, ada value, ada key, ada value ya. Key-nya sudah ada, nanti kita tinggal isi aja. Oke, nah di sini saya tutup aja.
security-nya nanti belum ada. Oh, ini ada dan saya nanti belakang. Nah, ini sudah ke sana. Nah, terus nanti di sini di apps jadi di Odoo itu kita bisa buat dia modenya adalah mode developer gitu ya. Preferences. Itu lamanya. Ada di settings. Nggak perlu settingnya. Nah, kalau nggak mau kita pakai ini aja. Ya. Debug. Oke, saya mau mode debug. Kalau enggak kita saya coba login ulang lagi. Dan di sini kita akan coba lihat tentang modul yang kita udah coba buat. Nah, di sini nggak kelihatan ya karena dia belum dibaca ulang kan direktorinya ini kan. Direktori baru kita buat. Nah, ini kita bisa stop dia ya. Nah, kemudian kita U ya. Tadi apa ya? Oh, U update. Aku nggak mau.
Oh, nama modulnya, sorry. Nama modulnya tadi apa namanya? Bookstore. Oh, salah ketik. Lebih. Tadi satu modul loaded. Oke, kita bisa cek. Ya, ini ya, My Bookstore. Kelihatan. Nah, di sini kita bisa install. Oke. Ini perlu kesabaran ya. Nah, sudah ya, kita lihat berarti kita bisa filter yang terinstall. Adalah, nah ini dia, My Bookstore. Dan more, nah ini dia. Oke, begitu aja dulu ya. Waduh, ini troubleshooting-nya mantap ini. Ya, jadi sekali lagi saya tuh sebenarnya pingin ngeliatin ke teman-teman bahwa Odoo itu nggak selalu di localhost ya. Database-nya itu bisa di tempat lain dan itu yang biasanya orang sering pakai gitu. Jadi servernya di A, database-nya di server B gitu ya. Jadi mereka nanti saling connect gitu. Nah, caranya nanti diinisialisasi dan segala macam. Oke. Saya rasa cukup saja dulu ya hari ini. Wah, ini lumayan panjang ini troubleshooting. Ya, pesan dari admin. Ya, jangan lupa foto ya. Oke, karena jadi sekarang ini adalah foto yang foto. Silakan dibuka kameranya masing-masing, please ya. Kita foto bersama dan apa? Kita selesai. Oke, oke. Ya, baik rekan-rekan ya. Mudah-mudahan belum kapok ya. Lihat troubleshooting Odoo ya. Nah, seperti inilah nanti kalau teman-teman pakai Odoo. Baik teman-teman, apa? Jika berkenan, silakan jempolnya ya, dan kita akan foto bersama. Saya akan hitung 1, 2, 3. Ya, mantap. Saya rasa cukup. Baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nggak kapok ya pakai Odoo. Ya, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke admin. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi uh, dalam web. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar minggu depan. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat malam semua.